kabarnya hari ini? Baik semuanya? Alhamdulillah kalau pada sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Nah, berhubung kita akan belajar, kita harus semangat semuanya. Ibu punya satu tepuk, namanya tepuk literasi. Coba ya, 1, 2, 3. Tepuk literasi. Membaca, menulis, punya karya, aku hebat. Yes. Ya. Apa ada yang ingat teks eksplanasi itu apa? Ya, coba yo, siapa yang ingat? Ya, betul sekali. Teks eksplanasi itu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Pintar sekali. Nah, hari ini kita akan bahas tentang struktur dari teks eksplanasi ya. Apa ada yang tahu? Anak-anak, struktur teks eksplanasi itu apa? Yo, acungkan tangan yang tahu. Nggak ada? Nggak ada yang tahu? Oke, baik. Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks eksplanasi ya. Nah, yang pertama. Yang pertama ada pernyataan umum, yaitu gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang dibahas. Poinnya itu bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Ya. Yang kedua itu ada urutan sebab dan akibat. Ya, isinya tentang penyebab dan akibat yang timbul dari fenomena tersebut. Ditulis secara deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Jadi, urutan sebab akibat ini, teman-teman, bisa isi dari teks itu bisa tentang contohnya kenapa bisa terjadinya banjir, penyebab terjadinya banjir itu kenapa dan bagaimana. Yang ketiga, ada interpretasi. Interpretasi bisa dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Jadi interpretasi itu adanya di bagian penutup dari sebuah teks eksplanasi. Jadi ada di bagian bawah dan berisinya tentang kesimpulan dari teks tersebut ya. Selanjutnya, Ibu akan memberitahu tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, informasi berdasarkan fakta. Jadi, tidak boleh hoax atau rekaan. Yang kedua, itu ada bersifat ilmiah atau tentang ilmu alam. Yang ketiga, ada informatif, yaitu memberikan informasi kepada halayak ramai. Yang keempat, tidak memengaruhi pembaca untuk percaya pada hal yang dibahas. Nah, sekarang Ibu punya teks tentang banjir, teks eksplanasi tentang banjir. Kalian duduk berkelompok, kelompoknya yang kemarin yang sudah dibuat, tidak boleh ditukar-tukar lagi. Udah gitu, Ibu kasih beri waktunya 15 menit saja, tidak lama-lama. Kalian tentukan struktur yang tadi sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian kalian tandai ya. Ini kerjaan individu, jadi kalian nilainya satu-satu. Ya, mari kita bahas ya. Berhubung waktunya sudah habis, sudah 15 menit. Ibu akan menanya kepada kelompok 5. Silakan kelompok 5. Coba sebutkan bagian mana yang deretan penjelas. Bagian paragraf keberapa? Bacakan ya. Ya, baik, betul sekali. Deretan penjelas itu ada di paragraf kedua dan ketiga.
ya, yang isinya tentang kenapa bisa terjadinya banjir, kenapa penyebab banjir, dampaknya apa, dan lain-lain. Selanjutnya, kelompok 3. Sebutkan interpretasi. Ayo, bagian mana? Paragraf keberapa? Ya, betul sekali. Paragraf ketiga. Paragraf keempat. Yaitu kesimpulan. Yang paling bawah ya. Nah, kelompok pertama, ke-1 sekarang. Pernyataan umum. Ada di paragraf keberapa? Ya, betul sekali. Paragraf pertama yang isinya penjelasan. Ya. Ya, sekarang Ibu akan mengadakan kuis. Bagi kalian yang bisa menjawab, Ibu akan beri bintang atau nilai tambahan ya. Ibu mulai ya. Pertanyaan pertama. Ayo, siapa cepat dia dapat. Coba sebutkan. Banjir itu bisa mengakibatkan apa? Coba siapa yang bisa? 1, 2, 3. Ya, Saiful, silakan. Betul sekali, hebat. Oke, iya, jadi banjir itu bisa mengakibatkan berbagai masalah, yaitu seperti ekonomi, sosial, dan merusak sarana prasarana yang ada seperti rumah kalian, misalkan kebanjiran, kotor, berlumpur gitu ya. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua. Ayo, siapa cepat dia dapat? Baca teksnya dengan teliti. Penyebab terjadinya banjir ada di teks. Coba dilihat. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nanti dikasih bintang. 1, 2, 3, stop. Haikal, silakan. Ya, betul sekali. Dapat bintang. Haikal. Nah, penyebab terjadinya banjir karena curah hujan yang tinggi. Kota Bogor, hujannya terus-menerus. Sering banjir ya, tergantung daerah. Sampah berada di sungai. Siapa yang suka buang sampah sembarangan? Siapa ngaku? Ayo. Buang sampah tuh di kolong meja banyak. Ayo ngaku kalian. Terus hutan yang gundul. Kemudian ada bangunan di bantaran sungai ya. Iya, jadi itu bisa menyebabkan longsor. Nanti sungainya tertimbun oleh tanah, mampet ya. Kemudian ada bendungan yang jebol. Itu bisa membuat banjir yang begitu besar, betul? Iya. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Tenang-tenang yang belum kebagian. 2 lagi. Yang pertama, banjir memiliki dampak tentunya. Dampak banjir dibagi menjadi 3. Apa saja? Bisa sebutkan? 1, 2, 3. Ya, silahkan Aisyah. Ya, betul sekali. Dampaknya ada 3, yaitu premier, sekunder, dan tersier. Tersier itu jangka panjang. 1 lagi. Jangan sebutkan. Jelaskan saja. Jelaskan dampak premier, sekunder, tersier itu apa saja? Ayo, ada di dalam teks yang tadi setelah Ibu bagikan. Ayo, coba 1, 2, 3. Mulki, silakan. Ya, betul sekali. Dampak premier meliputi kerusakan fisik seperti mobil, bangunan,
jembatan, dan jalan raya. Itu kan biasanya kalau ada banjir, bangunan itu pada berkerak gitu ya. Ada gambar jadinya. Ada apa? Ada bekas-bekas banjir gitu. Jalan raya kotor, banyak batu-batu, banyak pasir, banyak tanah ya. Dampak sekunder meliputi persediaan air, penyakit, pertanian dan kesediaan pangan, transportasi dan pepohonan. Ya, jadi kerusakannya yaitu kan kalau banjir itu air bersih kan kurang ya, jadi dia telah mencampur dengan si banjirnya tersebut. Penyakit kulit, gatal-gatal gitu yang di kaki kalian tuh. Kalau banjir-banjiran di luar, terus kesediaan pangannya pasti berkurang ya, karena kan terhambatnya lalu lalang kita gitu. Dampak tersier atau jangka panjang, yaitu ekonomi menjadi sulit karena penurunan jumlah wisatawan, kelangkaan makanan, biaya pembangunan kembali. Ya, jadi kan kalau habis banjir gitu ya, apalagi banjir besar gitu kan, orang wisatawan gitu susah datang ke tempat wisata gitu, jadi terhambat ya. Dan kelangkaan makanan itu pasti sih, jadi kan kalian kan mau makanan dari mana gitu pasti susah datangnya ya. Jadi kesimpulan dari teks eksplanasi banjir ini adalah kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tuh yang di kolong mejanya banyak sampah-sampah, suka buang sampah di kolong meja, di jalan lagi di kendaraan, di motor main lempar tuing ke jalan gitu, di mobil lewat jendela tuing ke jalan. Tidak boleh ya, jangan diulangi lagi. Itu dapat menyebabkan banjir. Walaupun ada yang membersihkan, tapi kan kalian sama saja tidak memiliki ya perikemanusiaan, bisa saja kasihan yang mulungin sampahnya itu ya. Jadi ya kalian harus menjaga kebersihan, semuanya harus tetap menjaga. Oke? Berhubungan ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ibu memberi tugasnya tentang cara meringkas teks eksplanasi. Jadi kalian ringkas teks eksplanasi yang sudah ibu berikan tadi secara individu. Kalian teksnya boleh bawa pulang, kerjakannya individu loh, tidak boleh nyontek. Nah, selanjutnya ibu akan menunjukkan cara meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, membaca secara intensif. Jadi kalian harus baca dengan teliti itu teks eksplanasi yang tadi sudah ibu berikan ya. Yang kedua, yaitu mencatat gagasan umum dalam tiap paragraf. Jadi kalian setiap paragraf itu kalian catat gagasan umumnya apa, yang penting-pentingnya apa. Yang ketiga, menyimpulkan gagasan umum setiap paragraf menjadi gagasan umum teks. Yang keempat, ada menyusun atau menuliskan gagasan umum teks menjadi paragraf sesuai pemahaman. Jadi kalian tulis gagasan umum teksnya sesuai pemahaman kalian saja. Yang kalian pahami dari teks eksplanasi tersebut kalian tulis secara ringkas dan secara pokoknya yang kalian ingat saja, yang kalian pahami, kalian tulis. Ya, cukup. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah teks eksplanasi itu yaitu teks yang mengapa dan bagaimana suatu kejadian alam atau sosial dapat terjadi. Dan teks eksplanasi itu tadi ada berapa strukturnya? Ya, ada 3, yaitu deretan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Terus, jadi teks eksplanasi itu harus ada 3 strukturnya. Kalau tidak ada 3 strukturnya, maka itu bukan teks eksplanasi. Ingat ya. Ya, berhubung waktunya sudah habis ya,
Maka kita cukupkan saja pertemuan kali ini. Semoga apa yang tadi kita bahas Ibu sampaikan, semoga kalian mengerti dan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, dikumpulkan minggu depan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.